Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja. Tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga. Sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual. Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami dan berbicara dengan sahabatku? Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti, apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan, bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna? Kemudian pada hari itu karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X. Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa? Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar. Terima kasih banyak. Ponselku berbunyi saat dia menjawab. Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah, sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya. Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. Terserah, sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis. Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan?
Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brian-ku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya dan dia tersipu dan mengucapkan, "Terima kasih." Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringai lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. "Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya?" Dia menatapku dengan bingung. "Lily, aku cuma membantunya." Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu. Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku. Dia menghela napas. Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Hah! Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat, dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Hahaha, dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Hah? Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, "Kenapa lama sekali?" Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Hahaha, sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya. Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, "Maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin." Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda. Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam. Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya, aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah. Aku harus melabraknya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara. Tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku? Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak kumiliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, "Tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau?" Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. "Terima kasih banyak." Dia memelukku.
Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi, ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu. Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting, kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri. Akhirnya, aku keluar dari tempat mengerikan itu. Sekarang, izinkan aku memberitahu kalian, berbagi sel dengan solusi cowok lain yang berisik, bau, dan pemarah tidaklah menyenangkan. Bagaimanapun, inilah aku, bebas seperti burung sekarang. Jadi tidak ada orang di sini yang menjemputku. Misalkan aku harus menelpon ibu, butuh beberapa detik bagiku untuk membiasakan diri dengan ponselku. Astaga, sudah 4 tahun. Sungguh ajaib aku tidak berubah menjadi salah satu cowok gila yang suka menggendong kaki. Bagaimana aku bisa sampai di sana hanyalah sebuah lelucon. Yang aku lakukan hanyalah mengambil beberapa barang dari 1 atau 2 gudang dan menjualnya. Bukan masalah besar. Yo, Bu, ini anakmu Carl. Aku keluar, dan ya, aku butuh tumpangan untuk pulang. Aku berbicara saat aku mendengar suara ibu. Carl, oh, aku. Apa kamu tahu tindakan apa yang telah kamu lakukan terhadap ibumu? Ayahku sangat pandai bereaksi berlebihan, tetapi aku perlu tempat tinggal agar aku bisa menanganinya. Tapi ayah, ibu, ayolah, aku masih anakmu. Kamu tega melihatku menjadi gelandangan dan tidur di samping tikus? Ada jeda singkat. Lalu ayah mendengus. Kamu boleh tinggal selama beberapa minggu, tapi hanya demi ibumu. Terima kasih ayah, kamu yang terbaik. Bingo! Orang tuaku bagaikan dempul di tanganku. Inilah kehidupannya. Aku bermain video game sepanjang hari, lalu berpesta sepanjang malam. Lalu suatu malam, aku sedang bersiap-siap untuk bertemu temanku Mus. Ketika ibu memberitahuku bahwa pengantar pizza sudah di depan pintu, aku berteriak kepadanya. Tolong bayar yang satu ini, dan aku yang akan membayar selanjutnya. Aku selesai bersiap-siap, dan narasku bilang, aku terlihat mulus. Aku turun ke dapur, dan mengambil sepotong pizza. Ayah sedang duduk di sana melototiku, sambil membaca laporannya. Jika kamu tidak mampu membayar suatu barang, maka aku sarankan kamu tidak memesannya. Dia melihat potongan pizza di tanganku. Ibu berjalan di belakangnya, dan meletakkan tangannya di bahunya. Sayang, beri dia waktu lagi. Dia masih menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar. Terima kasih ibu, kamu yang terhebat. Aku memberinya ciuman pizza berminyak di pipinya. Apa kamu bisa meminjamiku sedikit uang? Ayah menggelengkan kepala dan menghela nafas, sementara ibu mengambil dompetnya dan memberikanku sejumlah uang. Hei, masih banyak waktu untuk mendapatkan pekerjaan dan bertanggung jawab. Saat ini, aku memiliki 4 tahun waktu yang hilang untuk ditebus. Suatu kali, aku meminjam mobil ayah. Aku bersumpah, aku hanya minum beberapa gelas bir, tetapi dunia menjadi kacau dan menjadi buram. Hal berikutnya yang aku tahu adalah, aku langsung berkendara ke halaman depan tetangga. Ups, aku membuka mataku keesokan paginya karena sakit kepala yang sangat parah. Jadi yang kuinginkan hanyalah kopi hitam dan sepiring penuh bacon. Tapi aku malah mendapat tatapan tajam dari ayah. Tepat saat aku kira kamu sudah tidak bisa lagi bersikap tidak bertanggung jawab, kamu mengambil mobilku tanpa izin, minum terlalu banyak, lalu merusak mawar kesayangan Gloria. Tenang saja ayah, aku akan memperbaikinya nanti, kataku sambil membuka lemari es untuk mencari makanan. Bukan kamu harus membayar ganti rugi. Kami sudah membuat keputusan. Kamu punya waktu 1 minggu untuk keluar dari rumah kami. Sekarang tunggu dulu. Aku tidak punya tempat untuk pergi. Aku tidak bisa tinggal bersama Mus, karena dia menabrak garasi saudara perempuannya. Dan aku tidak mengenal orang lain. Bagaimana mungkin? Aku harus sedikit bersantai. Jadi aku mengeluarkan ponselku dan mulai menelusuri aplikasi kencan. Lalu aku menjodohkannya dengan si pirang cantik bernama Trudy. Dia sedikit lebih tua dariku, tetapi keluarganya mengalami kesulitan. Dan juga, dia memiliki bisnis sendiri. Bukan hanya itu, tapi dia lebih hot dari seekor naga. Jadi ya, fotonya tampak sedikit berbintik, tapi sepertinya tren retro sedang terjadi. Sepertinya aku memiliki 2 hal, cinta dan uang. Wajahku lumayan ganteng. Tapi karena aku suka bir dan pizza, dan tidak punya dedikasi apapun untuk pergi ke gym,
Aku tidak punya tubuh yang sempurna, tapi aku harus membuat cewek ini tetap tertarik. Jadi ku bilang padanya aku adalah cowok jangkung dengan tubuh sispek yang mengesankan, yang baru saja lulus kuliah, dan sedang mencari cewek yang cerdas dan cantik. Cewek ini sebenarnya cukup mudah diajak ngobrol. Dia mengirimiku foto-foto pembelian terakhirnya, seperti ponsel, jam tangan mahal, dan pakaian desainer. Disertai janji bahwa ketika kami mulai pacaran secara langsung, dia akan membelikanku apapun yang kuinginkan. Sukses! Setelah 4 hari mengirimi foto wajah dan percakapanku yang tak ternilai harganya, Trudy jatuh cinta. Dan dia mengirimiku pesan yang berbunyi, Cole, aku belum lama mengenalmu, tetapi aku tahu bagaimana perasaanku. Aku mencintaimu. Oke, itu sangat cepat. Tapi, ya, aku telah memenangkan lotre di sini. Hei, mungkin dia juga berbohong tentang penampilannya, tapi itu tidak masalah. Dia kaya. Jadi aku membalasnya. Aku tahu sayang, aku juga merasakannya. Kami segera mengatur untuk bertemu langsung dan memutuskan untuk sama-sama memakai baju kuning. Aku melihat sekeliling taman, mencoba menemukan tambang emas ini. Tetapi yang aku lihat hanyalah seorang wanita tua berpakaian kuning. Oke, kebetulan saja. Tapi, kenapa dia menuju ke arahku? Semakin dekat dia ke arahku, semakin lebar senyumannya. Cool, kan? Ini aku, Trudy. Apa? Tidak, 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 tidak. Tidak. Kenapa wanita tua yang klise, kelebihan berat badan, dan keriput ini bisa menjadi Trudy? Aku mengharapkan cewek pirang cantik dari foto, bukan Big Bird. Setelah aku mengatasi keterkejutan awal, kami duduk dan berbincang. Ternyata cewek impianku berusia 50-an. Semua deskripsi dan foto dirinya benar. Tapi 30 tahun yang lalu, dia jelas berada di tengah krisis parubaya atau semacamnya. Kamu juga tidak sama, cibirnya. Kamu hampir tidak lebih tinggi dariku, dan di mana badan berototmu? Baiklah, cukup adil. Aku berpura-pura tersenyum. Ya, meskipun kamu terlihat berbeda, menurutku kamu tetap sangat cantik. Malam itu aku terombang-ambing. Ini semua sangat tidak terduga. Trudy benar-benar bukan tipeku. Tapi berkencan dengannya mungkin tidak ada salahnya. Dia kaya. Dan juga, aku harus pindah besok. Jadi setidaknya dia akan membayarku. Dengan itu, aku mengiriminya pesan. Sayang, kamu cantik, dan aku ingin menjadikan kita resmi pacaran. Keesokan harinya aku tinggal bersama Trudy. Sekarang izinkan aku memberitahu kalian sesuatu. Apartemennya mewah. Itu penuh dengan teknologi terkini. Gila. Mengingat dia sudah sangat tua, dia mungkin tidak tahu cara menggunakannya. Dia banyak bekerja, jadi sebagian besar waktuku di rumah sendirian. Dan aku bebas menonton kartun dan film, mengunyah keripik kentang, dan bermain video game sebanyak yang aku suka. Suatu kali aku sedang menonton film ketika pintu terbuka. Dan masuklah cowok bermata silau ini. Aku berteriak padanya, "Hei kawan, kamu salah apartemen." Dia lalu berkata, "Aku bisa meyakinkanmu bahwa aku tidak melakukannya. Aku Alex, anak Trudy. Dan kamu pasti Carl." Aku kira aku senang bertemu langsung dengan pacar ibuku yang matre. Tapi sayangnya, tidak. Apa? Trudy punya anak laki-laki. Dan dari penampilannya, dia bahkan lebih tua dariku. Dan beraninya dia menyebutku matre. Kurasa memang begitu. Tapi tetap saja dia tidak punya hak untuk memanggilku seperti itu. Yang lebih parah lagi, dia menolak untuk pergi. Dia hanya duduk di dapur dan menunggu ibunya kembali. Kemudian dia bertengkar sengit dengannya. Dan menyebutku sebagai pecundang dan gelandangan. Keadaan orang tuaku juga tidak lebih baik. Ayah menyuruhku untuk mandiri dan mendapatkan pekerjaan nyata, bukan tante-tante. Dan ibu hanya menangis. Apapun, ini adalah kesalahan mereka karena mengusirku. Apa yang mereka harapkan dariku, tinggal di bawah jembatan. Beberapa hari setelah aku bertemu Alex, Trudy bersikeras menyeret aku ke acara peluncuran pekerjaannya yang membosankan. Sesampainya di sana, aku langsung menuju meja makanannya. Aku sedang memasukkan kiss mini ke dalam mulutku ketika cewek itu berjalan di samping aku dan berkata, "Orang-orang hebat berpikiran sama." Aku menatapnya tanpa ekspresi, lalu dia menunjuk makanannya. Kami berdua langsung menuju makanan itu. Aku tertawa mendengarnya. Cewek ini lucu dan seksi. Sangat seksi. Namanya Beatrice. Dan dia bekerja untuk Alex yang seorang pecundang itu. Setelah itu, aku mulai lebih sering bertemu dengan si Beatrice ini. Karena dia sering mampir bersama Alex. Dan ketika dia berdebat dengan ibunya, biasanya tentangku. Aku mengobrol dengannya. Begitulah caraku mengetahui. Dia juga tidak menjalani hidup dengan mudah. Dia pernah terlambat membayar sewa. Karena saudara laki-lakinya yang membolos telah mencuri uang dan menghabiskan semuanya. Aku merasa kasihan padanya. Jadi aku mengambil amplop berisi uang tunai yang diberikan Trudy kepadaku. Dan kuserahkan padanya. Oke, jadi aku tidak akan bisa membeli sesuatu yang baru selama beberapa minggu. Tapi mengetahui bahwa dia baik-baik saja adalah hal yang berharga. Sebenarnya, aku benar-benar jatuh cinta pada Beatrice. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Karena aku bersama Trudy. Dan aku bergantung pada bantuannya.
Segera, segalanya menjadi parah. Aku keluar dari kamar mandi dan melihat Trudy berdiri di sana dengan ponselku di tangannya. Bagaimana bisa? Dia melemparkannya padaku. Ya, jadi dia membaca semua pesan yang kukirim ke Mus. Mengatakan bahwa menurutku dia tidak menarik, dan aku hanya bersamanya untuk tumpangan gratis. Trudy, sayangku, ayolah, pesan-pesan itu hanya bercanda. Aku tertawa, aku hanya main-main. Diam, pembohong, kamu menganggapku mengerikan. Alek benar, kamu hanya memanfaatkanku untuk uangku. Dan yang lebih buruk lagi, kamu tidak pernah kuliah. Malah kamu mantan narapidana. Aku baru saja akan menggunakan pesona call ketika Alex dan Beatrice menyerbu masuk ke kamar. Alex berteriak kepadaku, "Betapa rendahnya dirimu, sungguh orang matre yang tidak tahu malu. Ini mengerikan. Aku sudah menyuruhnya untuk melaporkanmu ke polisi." Beatrice menyela, "Tidak, jangan lakukan itu. Apa yang dilakukan Cole salah, tapi dia tidak semuanya buruk. Silahkan." Aku sangat tersentuh. Melihat sekeliling, Trudy menangis. Alex sangat marah hingga matanya melotot. Dan Beatrice, dia hanya tampak kecewa. Aku kemudian mengemasi barang-barangku dan pergi dengan rasa malu. Ya, itu terjadi beberapa bulan yang lalu dan aku memiliki pekerjaan yang layak sekarang. Meskipun aku tinggal di rumah, aku tetap membayar sesuai keinginanku. Dan aku menabung untuk menabung di rumahku sendiri. Seharusnya aku tidak menggunakan Trudy seperti itu. Dia mungkin sudah tua, tapi dia masih punya perasaan. Dan caraku memperlakukannya tidak benar. Aku tidak dapat disangka lagi adalah seorang cowok brengsek saat itu. Yang aku inginkan hanyalah hidup bahagia bersama Beatrice. Aku sangat mencintainya. Itulah sebabnya aku memintanya menjadi pacarku. Tetapi dia menolakku. Astaga, itu menyakitkan. Tapi aku tidak menyerah. Mungkin dia akan memberiku kesempatan. Begitu dia melihat aku telah berubah, aku tidak bisa memperbaiki masa lalu. Yang bisa kulakukan sekarang hanyalah memperbaiki diri dan terus melangkah maju. Aku berkedip membuka mataku. Wah, kepala aku terasa pusing. Dan, kenapa aku penuh luka cakaran? Pikiranku benar-benar kosong. Aku tak bisa mengingat apa yang terjadi. Gambaran terakhir yang terlintas di benakku adalah perdebatan sengit antara aku dengan seorang laki-laki. Kemudian aku bergegas pergi, dan sekarang disinilah aku, di tempat yang suram ini. Kurasa ini adalah ruangan bawah tanah atau semacamnya. Di sini dingin dan bau lembab. Sial, aku tak bisa mengingat wajahnya. Aku tahu aku harus keluar dari sini, dan segera. Aku lari ke pintu dan mencoba membukanya, tapi sia-sia. Pintunya terkunci. Kuhentakkan tanganku ke pintu. Siapa saja, tolong. Aku bisa dengar langkah kaki mendekat. Jadi tanpa menghiraukan telapak tangan yang berdenyut serta tenggorokan yang terbakar, aku menggedor pintu dan berteriak, "Buka pintunya!" Ya Tuhan, itu dia, pria yang berdebat denganku sebelumnya. Dia membawa setangkup sandwich dan tersenyum lembut padaku. "Oh Alice, anjing kecilku, kau sudah bangun? Kupikir kau mungkin lapar." "Siapa kau? Kau yang membawaku ke sini ya kan? Apa maumu?" Dia tampak bingung. Lalu dengan sedih berseru, "Oh tidak sayang, kau pasti hilang ingatan akibat kecelakaan ini. Ini josmu di sini. Aku cowokmu." Aku mengernyit ke arahnya. Dia memang terlihat tak asing. Tapi cowok yang mana? Kecelakaan apa? Dia tunjukkan pada aku foto-foto di ponselnya. Ya Tuhan, itu aku dengannya. Dan kami terlihat sangat bahagia bersama. Tapi kenapa aku tak bisa mengingat apapun? Kupukul kepalaku dengan tangan karena frustasi, sementara Josh hanya berdiri di sana, bersandar di dinding, menatapku dan terkikik. Jadi, mungkin Josh ini adalah pacarku, tapi itu tak menjelaskan kenapa dia mengurungku di sini. Ruang bawah tanah ini bukan hal yang wajar dilakukan pacar. Aku segera menuju pintu tapi dia menarikku ke pelukannya. "Biarkan aku keluar. Kau pasti punya niat jahat membawaku ke sini." Aku merengut. "Oh ya ampun Alice, kau terlalu banyak nonton film. Kau sungguh tak ingat apapun." Aku memberinya tatapan tidak sama sekali, lalu melipat tanganku. Kukira kecelakaan itu cukup parah. Kita bertengkar lalu kau memaksa mengemudi, padahal kau mabuk dan kemudian menyebabkan kecelakaan fatal. Tak masalah. Kurasa kita tidak seharusnya membahas terlalu jauh soal itu sekarang. Itu pasti membuatmu trauma. Tapi itulah kenapa aku putuskan untuk membawamu ke sini, jadi polisi tak akan menangkapmu.
Apa? Kenapa aku tak bisa mengingat hal yang semengerikan itu? Tapi melihat semua luka di wajah dan tubuhku, mungkin semua benar seperti apa yang Josh katakan. Tidak. Aku harus mengaku. Aku terbata-bata dalam tangis. Apa kau gila? Kau ingin masuk penjara? Tapi... Alice, tak ada tapi. Aku akan melindungi dan menjagamu tetap aman. Ini begitu berat untuk dicerna. Jadi dalam keadaan panik, kudapati diriku sendiri menyetujui rencana gilanya. Josh bilang ini adalah bunker darurat peninggalan kakeknya. Tentu saja. Maksudku, baunya sangat apek. Bahkan tak terdapat jendela, hanya lampu dinding yang berkedip-kedip. Aku merasa seperti berada di film horor. Josh juga memberitahuku kalau dia sudah mengambil ponselku. Jadi polisi tidak akan bisa melacaknya dan menangkap kami berdua. Dan itu dia. Setiap pagi, siang dan malam, Josh akan membawakanku makanan dan berbicara padaku tentang harinya. Papi, aku pulang. Papi? Oh, awalnya itu terdengar lucu. Tapi segera aku alergi dengan kata itu. Hei, papi, makan ini. Papi ini, papi itu. Papi. Aku sangat muak dengan kata papi. Sampai terkadang aku sungguh mengira aku tak lebih dari sekedar peliharaannya. Kemudian tiap malam dia bersikeras menggosok punggungku supaya aku lebih mudah tertidur. Kedengarannya menyenangkan ya kan? Tapi tidak, itu tak menyenangkan. Dia menggosokku sangat keras dan saat ku minta dia hentikan itu, dia hanya tertawa. Jelas, dia tak melakukan itu untuk membuatku merasa lebih baik, tapi menganggapnya sebagai hobi. Dan tak hanya itu saja. Beberapa hari aku bangun melihatnya duduk di sana, menatapku dengan seringai lebar di wajahnya. Kemudian, saat ku periksa rambutku, kulihat dia sudah mengikatkan banyak pita-pita kecil konyol di situ. Apa kau gila? Aku bukan anak-anak. Aku menggerutu sembari menarik dan membuang semua benda konyol itu dari kepalaku. Tapi papi, itu kelihatan sangat lucu. Tom selalu suka itu. Aku melotot padanya. Tak perlu berkata apapun lagi. Oh, dan sekedar informasi, ya. Tom itu nama anjingnya yang lama. Oke, jadi aku tak perlu jadi jenius untuk menyadari kalau ada sesuatu yang tak beres dengan pikiran cowok ini. Tapi kemudian semuanya jadi makin aneh. Suatu kali, dia membawa turun makanan untuk kami makan bersama. Itu adalah ayam goreng. Dan segera saat aku membaunya, mataku berbinar. Aku hendak mengambil sepotong saat tiba-tiba dia menarik piringnya menjauh dan menggigitnya cepat. Aku bahkan tak punya waktu untuk bereaksi. Lalu dia memberiku tulang paha ayam yang belum dia habiskan itu. Bantu aku menghabiskannya, papi. Bagian ini terlalu keras untuk dikunyah. Aku memutar mataku padanya dan memerah karena marah. Melihat reaksiku, dia berkata, "Kenapa, papi? Tom selalu suka makanan sisa." "Apa kau gila?" teriakku. "Hei, aku bercanda." "Kau tak bisa menerima candaan?" Dia menyeringai. "Bercanda? Bercanda macam apa itu? Aku sudah muak dengan ini. Tempat ini membuatku gila." Aku hampir tak bisa tidur sama sekali karena aku tak bisa bedakan antara siang dan malam. Kemudian, saat aku menutup mata, kudapati diriku sendiri tersiksa dengan kejahatan serius yang telah aku lakukan. Josh berusaha menyelamatkanku, ya. Tapi aku tak minta dia melakukan itu. Aku tak bisa hidup seperti ini. Aku harus menghadapi kenyataan. Aku harus menyerahkan diri. Besok paginya saat Josh membawakanku sarapan, kukatakan padanya apa yang ingin kulakukan. Seperti yang kuduga, dia jadi marah dan melotot padaku. "Alice, kenapa kau sangat ingin pergi ke penjara? Aku tak bisa tinggal di sini selamanya. Aku harus menghadapi apa yang sudah aku lakukan. Tapi sangat damai di sini bersama aku." "Damai? Apa dia serius?" "Tentu saja tak terasa damai. Sebaliknya, aku merasa sedang bermain peran jadi peliharaan. Aku menerjang ke depan, tapi Josh langsung menangkapku jadi aku tak bisa bergerak. Ku coba menggeliat dan melepaskan diri, tapi dia laki-laki yang kuat. Tiba-tiba dia menutup hidungku dengan sebuah sapu tangan dan mataku tertutup. Lalu semuanya jadi gelap. Perlahan aku membuka mata. Aku masih di ruangan yang tak asing tapi jeruji. Aku melihat jeruji. Aku di kandang. Kemudian aku menendang sesuatu. Itu adalah mangkuk air. "Papi, kau nakal sekali." "Aku tak bisa kehilanganmu, jadi aku menempatkanmu di sini."
Dia menyeringai padaku sambil memberiku sandwich. Aku membuangnya, lalu berteriak padanya agar mengeluarkan aku. Melihat ini, dia langsung pergi dan kembali dengan setumpuk mainan empuk dan menjatuhkannya ke dalam kandang. Semoga itu bisa membuatmu lebih senang. Kemudian dia berusaha menjejalkan sandwich itu ke mulutku. Murka, ku gigit lalu kumuntahkan ke wajahnya, lalu mencibir sambil melempari mainan itu ke arahnya. Ya ampun, beberapa di antaranya bahkan berdecit. Wah, oke. Sikapnya berubah dan matanya jadi menakutkan. Jika itu yang kau mau, jangan salahkan aku nanti. Semuanya berubah setelah itu. Setiap hari dia hanya memberiku semangkuk biskuit bau. Lalu dia hanya duduk di sana melongo menatapku. Awalnya aku menolak memakannya, tapi pada akhirnya aku sangat kelelahan jadi aku menyerah. Meskipun aku cukup yakin itu adalah biskuit anjing. Aku sadar kalau melawannya sama sekali tak menguntungkanku. Itu hanya membuatnya bertindak makin mengerikan. Itulah saat sebuah rencana jenius muncul di kepalaku. Jadi, berikutnya saat Josh muncul dengan biskuit, aku tersenyum manis padanya dan berkata, "Josh sayang, ini sudah lama sekali sejak kita berkencan. Bagaimana kalau kau pergi dan bawakan sebotol anggur, dan kita bisa habiskan waktu berkualitas bersama?" Matanya berbinar dan tentu saja dia setuju tanpa ragu-ragu. Dia segera pergi untuk dapatkan anggur itu. Bersulang untuk kita. Josh, kau adalah cinta dalam hidupku, dan aku sangat bersyukur pada Tuhan yang telah membawamu ke dalam hidupku. Kumohon, tinggallah denganku selamanya. Ku pasang senyum termanis dan berbisik di telinganya. Setiap kali dia menyesap anggur, ku kedipkan bulu mataku ke arahnya sembari mengisi ulang gelasnya. Menyatakan kalau aku ini aktris Hollywood dengan penampilan kelas Oscar adalah pernyataan yang meremehkan. Tak lama kemudian, Josh sangat mabuk, hingga matanya berkunang-kunang. Dia terjatuh ke tanah bahkan sebelum aku selesai menuangkan gelas anggur yang terakhir. Memanfaatkan kesempatan, aku melangkah melewatinya. Lalu, tiba-tiba ada sebuah tangan mencengkram pergelangan kakiku. Oh tidak, celaka aku. Jantungku rasanya seakan loncat dari dadaku. Aku langsung berbalik, siap untuk membawanya saat, ternyata dia cuma mimpi. Terima kasih Tuhan. Dengan hati-hati ku tarik kakiku dan segera berlari keluar dari sana. Aku memanjat tangga ke arah ruang tamu, di mana kutemukan ponselku tertinggal di meja. Dengan cepat aku meraihnya lalu lari keluar dari rumah mengerikan itu. Kakiku gemetaran dan rasanya seperti akan roboh kapan saja. Tapi entah bagaimana, aku berhasil temukan kekuatan dari dalam diriku untuk terus berlari. Aku tak bisa gunakan ponselku karena baterainya habis dan aku terlalu bingung untuk mencari tahu di mana rumahku. Jadi, saat aku menemukan kantor polisi, aku jalan menuju ke sana. Aku menghela nafas panjang. Ini merupakan keputusan yang sulit. Aku tahu aku akan masuk penjara, tapi aku tak bisa tinggal di ruangan bawah tanah Josh selamanya dan jadi pengganti peliharaannya. Tidak. Aku harus menghadapi apa yang kuperbuat. Pak, saya di sini untuk mengaku. Polisi tampak kebingungan dan memberitahuku tak ada kecelakaan fatal akhir-akhir ini. Tapi kemudian dia bilang aku terlihat tak asing, jadi dia mencari namaku. Dan ternyata keluargaku sudah melaporkan aku hilang. Josh si penipu itu sudah membohongiku. Semua itu tipu muslihat agar dia bisa menahanku. Teganya. Aku mengisi daya ponselku dan muncul ratusan teks dan pesan suara dari teman dan kerabatku yang khawatir. Ini semua sungguh mencengangkan. Aku tertunduk beberapa saat. Kemudian semua ingatan perlahan muncul kembali. Aku sedang berada di parkiran mall dan aku merasa seperti ada orang yang mengikutiku. Jadi aku sembunyi di pojokan dan saat itulah Josh muncul. Jadi aku bertanya padanya, "Kenapa kau membuntutiku?" "Alice, aku mencintaimu. Kumohon kembalilah padaku." Aku memutar mata dan mulai berjalan pergi darinya. "Pergi dari sini, orang aneh. Kita sudah putus." Lalu dia mencengkeram pundakku. Aku meronta membebaskan diri dan berlari menjauh. Saat sebuah mobil muncul dan tentu saja. Josh adalah mantanku yang gila, suka mengontrol dan penguntit. Jadi, dia pasti sudah memanfaatkan ketidakwarasanku untuk membawaku kembali ke ruang bawah tanahnya dan muncul dengan rencana gilanya. Kemudian, yang membuat semuanya lebih mudah baginya, ternyata aku kehilangan ingatan, tipikal. Itu adalah mimpi buruk, tapi untungnya sekarang sudah berakhir.
Polisi menerima laporanku dan tak lama kemudian keluargaku datang menjemput. Mereka semua menangis dan kami saling berpelukan erat. Butuh waktu untuk kembali ke kehidupan normal setelah semua trauma itu. Tapi aku hampir mencapainya. Aku ingin muntah tiap kali mendengar ada yang mengucapkan kata "papi". Namun, ini tidak menghentikanku untuk memelihara anjing penyelamatku sendiri, Lily si corgi, dan aku tak pernah memberinya pita di bulunya. Sedangkan Josh, ya, dia dihukum karena menahan orang dengan tidak benar dan harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Siapa yang ada di dalam kandang sekarang? Pantas kau dapatkan. Ya Tuhan, Evan, ayo kita nikah tanggal 3 April. Apa? Kamu serius? Iya, lihat. Kemudian dia melambaikan ponselnya depan wajahku. Di layarnya adalah artikel mengenai pemilihan tanggal spesial untuk menikah. Ini, 3/4/2021. Toh kita akan menikah juga kan? Jadi kenapa kita tidak pilih saja tanggal yang unik? Dan kamu tak akan lupa hari jadi pernikahan kita. Tapi sayang, itu 3 hari lagi. Bagaimana kita bisa mengatur pernikahan dalam waktu sesingkat itu? Dia pun melompat berdiri. Kita akan menikah di tanggal spesial itu. Kemudian dia pun lari ke lantai atas. Dia bercanda kan? Karena ini ide yang tak masuk akal. Oh, ngomong-ngomong, itu tadi Mila, pacarku. Dan aku Evan, saat ini kami sudah pacaran selama lebih dari setahun. Aku tak pikirkan lagi ide gilanya. Tapi kemudian, kulihat dia menelpon banyak tempat pernikahan dan sebagainya. Dan saat itulah aku sadar, dia tak sedang bercanda. Tidak mengherankan, semua tempat pernikahan setempat sudah habis dipesan di tanggal itu. Jadi Mila membuat rencana gila. Kami akan pergi ke ibu kota pernikahan dunia, Vegas. Ya Tuhan, ini gila. Tapi Mila tidak mau terima jawaban tidak. Jadi sudah kuputuskan, kami akan pergi ke Vegas sayang. Ada satu masalah. Kami tinggal di Alaska. Jadi perjalanan ini akan memakan waktu sekitar 2 hari 16 jam. Kami menelpon kantor untuk cuti beberapa hari. Kemudian kami bangun pagi sekali dan memulai perjalanan panjang kami ke Vegas. Harus kuakui, aku cukup bersemangat dengan petualangan kami. Tapi sedikit yang kami tahu, betapa banyak situasi konyol yang akan kami temui sepanjang perjalanan kami. Kami memulai perjalanan jam 5.30 dan hanya dalam beberapa jam saja, Mila merasa lapar, jadi dia mulai nyemil stok cemilan kami. Kemudian aku kepingin keripik kentangnya juga, jadi ku minta dia menyuapiku sedikit. Tapi yang mengagetkan, tak sedikit pun ada cemilan yang tersisa, dan kami bahkan belum melewati batas kota. Secara manusiawi, itu tak mungkin. Lalu saat kami sampai di jalan tol, tiba-tiba dia bilang dia ingin pipis. Aku berhenti di pom bensin terdekat, tapi dia tak pergi ke toilet. Malah dia menoleh ke arahku dan berkata, sebenarnya karena kita sudah terlanjur sampai di sini, gimana kalau kita makan siang? Apa? Tapi ini jam 10 pagi, dan bukankah dia baru saja menghabiskan semua cemilan kami? Aku tahu, tak ada gunanya berdebat dengan cewek yang sedang lapar, jadi aku ikuti saja dia. Setelahnya kami turun ke jalan lagi. Aku merasa sedikit bosan, jadi aku meraih ponselku untuk memainkan musik Post Malone. Tapi Mila menghentikanku dan mengatakan dia punya sesuatu yang jauh lebih menarik. Novel audio to all the boys I have loved before. Yesus. Itu sangat membosankan sampai aku hampir tertidur. Jadi demi keselamatan nyawa kami dan nyawa pengendara yang lain, kuputuskan berhenti di motel untuk tidur. Lagi pula, aku tak kuat lagi mendengar soal Lara Jean dan cowok bernama Peter ini. Keesokan harinya setelah sarapan di kedai, kami berjalan menuju mobil kami. Saat Mila tiba-tiba melihat seorang wanita hamil memasukkan barang-barang ke bagasinya, dia langsung lari ke arah wanita itu. Lalu dia menyuruhku untuk melakukan muatan berat itu. Sementara dia hanya berdiri di sana dan mengobrol dengannya. Tiba-tiba, wanita itu menyentuh perutnya dan berkata dia merasa tidak enak. Ya Tuhan, jangan bilang dia akan. Ya ampun, ketubannya pecah. Cepat, kita harus membawanya masuk ke mobilmu, lalu pergi ke rumah sakit. Mobilku? Bagaimana kalau bayinya keluar? Tapi Mila tak mendengarkan dan sudah membantu wanita itu masuk ke kursi belakang. Ya Tuhan, kuharap bayinya tak segera keluar. Kalau tidak aku harus membakar mobilku. Biar aku yang menyetir, kau duduk di belakang dengannya. Suaminya tak ada di sini, jadi dia memerlukan laki-laki untuk dukungan emosional. Apa? Itu terdengar aneh, tapi tak ada waktu untuk berdebat. Wanita itu mulai menjerit kesakitan. Aku berusaha menenangkannya dengan menyuruhnya menarik napas dan mengeluarkannya, tapi dia hanya berteriak, "Diam kau!" Kemudian dia memegang tanganku dan meremasnya kencang sekali. Ya Tuhan, dia hendak mematahkan jemariku seperti tusuk gigi. Rasanya sakit sekali sampai aku mulai ikut menjerit bersamanya. Syukurlah kami mengantar wanita itu sampai di rumah sakit tepat waktu. Aku tak bisa bayangkan apa yang akan terjadi pada tangan dan mobilku jika bayi itu lahir lebih cepat. Jadi perjalanan pun berlanjut. Saat kami berkendara melalui Fort Nelson, kulihat seorang pria memegang papan yang isinya meminta tumpangan ke pom bensin terdekat. Tentu saja, kuabaikan pria itu dan ingin melewatinya.
Tapi cewekku Mila ini rupanya tak bisa mengesampingkan hal itu. Dia membuatku menghentikan mobil dan dengan hangat menerimanya masuk mobil kami. Itu sangat menjengkelkan. Sementara aku mengemudi, aku mencium bau yang sangat busuk. Ya Tuhan, baunya sangat tak enak sampai aku tak bisa bernapas. Ini pasti pria ini. Aku melempar pandang marah ke Mila, tapi dia hanya balas memberiku senyum rasa bersalah. Ya, paling tidak dia harus ikut menderita. Aku tak punya pilihan lain kecuali membuka jendela di jalan tol. Mila memegangi kepalanya sambil berteriak, "Apa kau gila? Tutup jendelanya, anginnya merusak rambutku." Ya Tuhan, rambutnya jauh lebih penting daripada hidungnya. Syukurlah, setelah 30 menit kami sampai di pom bensin dan pria itu keluar dari mobilku. Aku pergi ke toilet untuk menyegarkan diri dan saat aku kembali, Mila tak ada. Aku hendak menelponnya, tapi ya ampun, aku meninggalkan ponselku di dalam mobil dan dia membawa kuncinya. Setelah 45 menit lamanya mencari, aku menyerah dan kembali ke mobil mendapatinya duduk di sana. Tangannya terlipat saat dia melotot padaku. Dari mana saja kamu? Kamu sadar, jadwal kita sangat padat." Apa? Apa dia serius? Kemudian tiba-tiba aku dengar seorang terbatuk di belakang. Aku berbalik dan yang mengejutkanku, kulihat seorang anak laki-laki duduk di sana. Apa-apaan? Kenapa ada anak kecil di mobilku? Mila menjelaskan kalau bos sekolahnya meninggalkannya dan kami perlu mengantarnya ke lokasi perkemahannya. Tidak lagi, Mila. Kenapa dia harus selalu jadi malaikat kecil baik hati yang tak bisa menahan diri harus menolong semua orang? Tapi ya Tuhan, sekarang ini bukan waktunya untuk jadi Charles Angels dan selamatkan anak kecil itu. Aku memberitahunya itu dan dia langsung menuduhku tak punya hati, kejam, dan lainnya. Yesus, itu adalah orang ketiga yang kuberi tumpangan gratis hari ini. Aku mengemudi ke lokasi perkemahan, anak itu tiba-tiba merasa mual. Aku berteriak padanya untuk menahannya karena kami sedang di jalan tol dan tak mungkin untuk berhenti. Tapi dia mulai mengeluarkan suara muntah. Mila pun panik, jadi dia mengambil sesuatu dan menyuruh anak itu muntah di sana. Setelah aku menemukan tempat berhenti, aku berbalik dan melihat kalau Mila membuang semua barangku keluar dan menggunakan tas ransel Nike-ku yang berharga jadi kantung muntah. Cukup, aku sudah muak. Jadi aku berteriak ke anak itu, "Keluar dari mobilku!" Dia jadi ketakutan sampai-sampai dia lari keluar dan mulai menangis kencang. Itu tak baik, dia itu cuma anak kecil yang ketakutan. Bagaimana perasaanmu jika bus sekolah meninggalkanmu? Oke, mungkin aku sedikit terlalu kasar pada anak itu. Kau tak bisa salahkan aku. Beberapa hari yang panjang terlewati, dan itu adalah tas kesukaanku. Tapi tetap saja, aku keluar untuk menenangkan anak itu. Hei, tolong jangan nangis. Aku minta maaf ya untuk tadi. Aku tak bermaksud membentakmu. Aku cuma benar-benar lelah mengemudi. Anak itu berhenti menangis, tapi masih terlihat sangat takut padaku. Jadi aku berkata, "Hei, kalau kau memberiku senyuman, aku janji membelikanmu permen nanti." Dia segera tersenyum dan memelukku. Oh, hebat. Aku yakin Mila tak mengelap bersih mulutnya setelah muntah. Karena aku dapat noda muntahan di kaosku. Tapi ya, pelukan itu terasa menyenangkan. Kami mengantar anak tersebut, dan gurunya sangat berterima kasih. Tapi karena semua yang sudah kami lalui hari ini, tak mungkin kami bisa beristirahat di motel, dan sampai tepat waktu di Vegas. Jadi satu-satunya pilihan adalah berkendara sepanjang malam. Jadi Mila mengambil alih kemudi, supaya aku bisa tidur sejenak. Suara klakson mengagetkanku, dan aku pun duduk, dan melihat kalau kami melaju selambat siput. "Mila, ada masalah apa? Kau mengemudi lebih lambat daripada nenekku. Kurasa kita tersesat." Apa? Kenapa dia tak bangunkan aku? Kemudian, oh tidak, kami tiba-tiba mendengar suara sirine polisi. Dan coba tebak kenapa kami disuruh menepi. Ya, karena mengemudi terlalu lambat di zona 60 mil per jam. Ya Tuhan, aku kebingungan. Tapi Mila menengok padaku dan berkata, "Diam saja, dan aku yang akan bicara." Dia membuka jendela dan mulai berbicara dengan cara yang aneh. "Hai Pak Petugas, apa aku melakukan kesalahan? Bisa saya lihat SIM Anda?" "Oh ya, tentu saja. Ini dia, Pak Good Looking." "Itu Goodlon." "Oh maaf, saya salah. Tolong jangan lihat foto saya. Rambut saya sedang jelek waktu foto itu diambil." Oh ya Tuhan, apa dia sungguh sedang menggoda polisi ini? Dia melihat SIM-nya dengan wajah cemberut. Oh tidak, kami akan berakhir ditahan. "Sebenarnya Nona Forster, kurasa Anda terlihat cantik di foto ini. Kali ini saya akan memberi Anda peringatan, tetapi tolong lebih berhati-hati. Mengemudi dengan kecepatan 20 di zona 60 mil per jam lebih berbahaya daripada kedengarannya." Hah? Oh ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini pasti hari keberuntunganku. Aku diberhentikan oleh petugas yang tidak hanya tampan, tapi juga baik hati. Jika aku tak menikah besok, aku pasti akan meminta nomor Anda. Ya Tuhan, kurasa dia paham. Setelah itu, aku tak bicara padanya semalaman. Bisa-bisanya dia menggoda pria lain tepat di depanku. Dan sekarang kami punya kurang dari 16 jam ke Vegas dan menikah. Jadi kami cepat-cepat sarapan di kedai lalu terus mengemudi. Sisi positifnya, kami akhirnya menyeberangi perbatasan Kanada. Kami berada di Montana. Kemudian Mila menengok ke arahku dan menggerutu. "Asal kau tahu, kau lupa menutup jendelanya lagi. Sesuatu bisa saja merayap masuk sementara kita di kedai tadi." Hah? Apa dia serius? Aku tak punya waktu atau kesabaran untuk ini, jadi aku mengangguk saja dan membiarkannya. Kami duduk dalam keheningan, tapi tiba-tiba aku mendengar ada yang mencicit.
Mungkin itu Mila. Ya ampun, pasti ada sesuatu dalam mobilku. Aku menepi dan menengok tempat duduk belakang dan melihat seekor sigung melompat ke arahku. Kami berdua berteriak dan keluar dari mobil. Saat sedang kupikirkan cara menyingkirkannya, Mila tiba-tiba menunjuk. Apa kau sadar mobilnya meluncur menuruni bukit itu? Aku berbalik dan mobil itu beneran meluncur. Aku pasti lupa menarik rem tangan. Kami mengejar mobil itu, tapi untungnya mobil itu meluncur ke hamparan lumpur. Aku melongok ke dalam dan paling tidak sigungnya sudah tak ada. Aku mencoba mengemudikan mobil itu, tapi mobilnya mengeluarkan suara mengerikan dan sepertinya makin tenggelam ke lumpur. Jadi aku keluar untuk mendorong mobil itu dan Mila pindah ke kursi pengemudi. Tapi kemudian lumpur mencerai kemana-mana. Dan kataku kemana-mana itu, maksudku ke semua tempat. Aku memintanya berhenti, tapi coba tebak. Dia tak mendengarkanku karena musik yang harus diputarnya tak dapat dipercaya. Sementara disinilah aku berlumuran kotoran. Tapi ya, meski musiknya sangat mengganggu, lagu Blinding Lights dari The Weeknd cukup menyemangatiku dan membuatku mampu mendorong mobil itu sekuat tenaga. Dan yes, aku keluar dari lumpur. Aku lelah, kotor, lapar, dan hanya ingin sampai ke Vegas dengan utuh. Apa itu terlalu banyak untuk diminta? Kurasa Tuhan mendengarkan doaku karena kami sampai juga ke Las Vegas. Dan itu jam 11.30 malam. Aku punya waktu 10 menit untuk mandi dan ganti baju. Tapi Mila memaksa agar kami langsung menuju kapel. Ya Tuhan Mila, aku terlihat seperti baru saja bergulat dengan John Cena di kubangan lumpur. Kami berlari menuju bagian resepsionis saat kulihat jam tanganku menunjukkan pukul 11.45. Ya Tuhan, aku tak percaya kami berhasil. 3 hari berlalu, rasanya seperti 3 bulan. Hai, sekarang tanggal 3 April dan kami di sini untuk menikah. Resepsionis itu mengurut pada kami lalu berkata, maaf sayang, tapi sekarang tanggal 4. Kemudian dia menunjuk ke jam kalender di mejanya. Hah? Apa kita melewati waktu atau bagaimana? Kemudian aku tersadar. Nevada itu 1 jam lebih awal dari Alaska. Ya Tuhan, kami benar-benar lupa soal itu. Ini sudah tanggal 4 April. Mila terlihat terpukul, dan aku merasa agak kecewa juga soal itu. Tapi jika aku sungguhan jadi mempelai pria dengan penampilan berlumpuran ini, aku tak akan pernah berani melihat foto pernikahanku selamanya. Terlebih lagi, setelah semua yang kulalui di perjalanan ini, kurasa yang terbaik adalah saling mengenal lebih jauh sebelum kami menikah. Aku sudah cukup bahagia dengan apa yang kami miliki sekarang. Tak perlu terburu-buru, ya kan? Oh, Jess, bisakah kita istirahat sebentar? 15 menit saja, oke? Aku mau Oreo. Favorit kita. Aku benci kimia. Dan dia juga tidak menyukaiku. Yang hanya aku tahu, kafe itu punya 2 unsur kimia di dalamnya. Kalsium dan besi. Orang tuaku panik karena aku akan gagal. Aku tidak tahu kenapa. Maksudku, aku tidak mau menjadi ilmuwan atau semacamnya. Bagaimanapun, mereka meminta Jessie untuk mengajariku. Saat ini, nilaiku masih berada di sekitar nilai F. Tetapi tidak mungkin aku bisa menemukan tutor baru. Kalian tahu kenapa? Ya, karena Jess dan aku adalah belahan jiwa. Kami berdua kecanduan belanja online dan suka membaca tentang gosip terbaru yang melanda media sosial. Dan hal itu dengan cepat mengubah kami menjadi sahabat. Dan ini pacarku ABCDEFGH Bryce. Yang artinya attractive, brilliant, cute, darling, elegant, funny, gorgeous, dan hot. Aku mencintainya. Jadi, kalian mungkin bertanya-tanya bagaimana aku bisa bertemu dengan seorang mahasiswa yang luar biasa. Ya, itu semua berkat Jess. Karena ternyata dia adalah seorang mak comblang yang hebat. Jadi, saat waktu istirahat, Jess sedang mencari forum kampusnya ketika aku melihat Bryce di salah satu postingan. Wow, itu hebat. Kau kenal dia, Jess? Aku menunjuk ke postingan itu. Dia kemudian menjawab, dia sangat sesuai tipemu, kan? Itu Bryce. Ku dengar dia masih jomblo. Lakukanlah, aku akan mendukungmu. Oh, kedengarannya menarik. Aku balas menyeringai. Setelah itu, Jessie masuk ke mode detektif penuh. Hanya dalam 10 menit dia menemukan di blog mana dia tinggal, apa jurusannya, dan bahkan nama anjing peliharaannya. Dan sejak itu, dia mengajariku cara mengirim pesan, membalas, dan menggodanya. Keren, tenang, dan sabar. Itu berhasil karena pada akhir minggu dia mengajakku berkencan dan sekarang dia adalah sahabat impianku. Dia mungkin terlihat seperti anak nakal tapi di balik itu semua, dia manis dan pemalu. Seperti Edward Cullen. Dan coba tebak, kami sudah bersama selama 2 bulan dan
kami belum pernah berciuman, tapi... Jadi, bagaimana kabarmu dengan mahasiswa kerenmu itu? Entahlah, akhir-akhir ini aku merasa dia bersikap dingin padaku. Jess, aku tahu dia sudah membaca pesanku, tapi dia masih butuh waktu lama untuk membalasnya, dan dia tidak pernah mengirimiku pesan selamat malam lagi. Tidak seperti sebelumnya. Aku sedang mencoba. Maksudku, dia kelihatan suka dengan sepasang Jordan 4S dan ponsel baru yang kubelikan untuknya, tapi... aku tidak yakin apakah dia ingin bersamaku lagi. Tentu saja dia pasti mau, sis. Kamu cantik. Dia mungkin cuma sedang sibuk dengan studinya. Aku khawatir dia selingkuh. Kau tahu, ada cewek bernama Sally di kelas Bryce. Aku sering melihat cewek itu mengikutinya kemana-mana, bertingkah ramah dan membuat alasan untuk memintanya melakukan sesuatu untuknya. Jangan konyol, aku yakin mereka hanya berteman. Cewek ini harus berhati-hati, karena aku tidak akan membiarkannya masuk begitu saja dan mencuri laki-lakiku. Aku membanting meja. Melihat betapa lelahnya aku, Jessie memberikan saran. Kami akan bergiliran mengikuti Bryce kemanapun dia pergi, dan mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Beberapa hari kemudian, aku mendengar Bryce ditelepon berbicara tentang kelompok belajar di rumahnya. Tentu saja Sally yang menyebalkan juga akan ada di sana. Jadi, sebagai orang yang paling bersinar, aku membayar petugas pengantar pizza untuk memasang mikrofon kecil di dalam pizza untuk memata-matai dia. Tapi, satu-satunya yang kudengar hanyalah perut lapar Bryce. Sial, di lain waktu Jessie mengirimiku pesan. Mendesak, aku melihat Bryce di toko perhiasan membeli kalung mahal. Pasti untuk Sally. Maaf. Dengan marah aku berjalan sejauh 20 blok ke rumahnya. Tapi ibunya membukakan pintu dan dengan bangga memamerkan kalung berkilau yang dibelikan Bryce untuknya untuk ulang tahunnya. Ups. Kemudian pada suatu hari untuk mengikutinya, aku memutuskan untuk menyamar. Masalahnya suhunya 28 derajat. Jadi pilihanku untuk memakai pakaian Sherlock Holmes dan janggut palsu bukanlah ide terbaik. Aku baru saja mengikutinya ke toko kelontong ketika dunia mulai gelap. Dan aku langsung terjatuh ke dalam etalase kaleng. Hal terakhir yang kulihat adalah sekelompok orang mencondongkan tubuh ke arahku, termasuk Bryce yang tampak bingung. Sayang, kamu sudah bangun, tapi kenapa kostumnya aneh? Aku menghela nafas, lalu menjawab, maaf, hanya saja kamu begitu menjauh akhir-akhir ini. Apakah kamu tidak menyukaiku lagi? Dia terkekeh. Maddie, tentu saja tidak. Aku cuma sedang sibuk dengan tesis kelulusanku. Kau tahu, aku berada di tahun terakhirku. Aha, jadi semuanya baik-baik saja. Yeay. Jadi keesokan harinya, aku membelikan kami satu set cincin pasangan yang sangat lucu dari Tiffany & Co. untuk menandai ini. Kedamaian dipulihkan, setidaknya untuk waktu yang singkat. Akhir-akhir ini, setiap kali kami berkencan, Bryce tidak lagi memperhatikan kata-kataku, dan kedua matanya hanya menatap layar ponselnya. Dia bahkan tersenyum dan matanya berbinar-binar. Jadi aku mencoba mencondongkan tubuh ke arahnya untuk melihat apa yang lucu. Tapi aku tidak bisa melihat apapun karena kecerahan layarnya diturunkan ke minimum. Apa yang kamu lakukan? Aku merampas teleponnya. Tapi, apa? Kata Sandy salah? Aku yang membelikannya ini dan menetapkan kata sandinya sebagai hari jadi kami. Kenapa kamu tidak membiarkan aku melihat ponselmu? Apa yang kamu sembunyikan? Tidak ada yang aneh. Terkadang aku hanya menyukai privasiku, itu saja. Sekarang, ayo sayang. Aku akan membelikanmu muffin coklat. Tidak mungkin aku menolaknya. Apalagi kalau dipikir-pikir, itu satu-satunya barang yang pernah dia belikan untukku. Tapi, saat aku menggigit muffinku dan melihatnya terpaku pada ponselnya, aku tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak dapat menyeret Jessie ke dalam misi ini, karena studinya sedang menyita perhatiannya saat ini. Tidak apa-apa, aku bisa bermain solo, dan kali ini aku tidak akan pingsan. Sumpah. Aku melakukan riset dan menemukan software mata-mata yang sempurna. Aku tahu, aku biasanya tidak memaafkan perilaku seperti ini, tapi Bryce menyembunyikan sesuatu dan aku perlu mencari tahu apa itu. Softwarenya mudah digunakan. Aku hanya perlu menemukan cara untuk menginstalnya di ponsel Bryce. Aplikasinya bisa disembunyikan, sehingga aku bebas membaca pesannya tanpa dia mengetahuinya. Sempurna. Misi 1. Bagaimana cara menginstal perangkat lunak tersebut di ponsel Bryce dalam waktu sangat singkat. Ini bukan tugas yang mudah, karena Bryce sangat terobsesi dengan ponselnya. Dia bahkan tidur dengan ponsel itu. Pada beberapa kesempatan, dia menjauh darinya,
tapi itu maksimal beberapa menit. Artinya, aku harus bergerak cepat. Aku membutuhkan waktu seharian penuh untuk berlatih untuk mencapai batas waktu 3 menit. Aku mencobanya berulang kali pada 4 ponsel berbeda dan pada waktu berbeda dalam sehari untuk memastikannya berfungsi dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, aku tidak bisa menekuk jariku. Aduh, misi 1 selesai. Berhasil dilatih bahkan di bawah tekanan waktu. Misi 2, mendeteksi kode sandinya. Aku tidak tahu apa kode sandi bodohnya. Hanya saja itu jelas bukan hari jadi kami. Kami pergi ke kafe dan seperti biasa, dia terjebak di teleponnya. Jadi aku mengangkat milikku, berpura-pura sedang bermain game, namun sebenarnya menyalakan kamera. Dan mulai merekam sehingga aku bisa melacak posisi jari-jarinya nanti ketika mengetik kode sandi. Butuh beberapa jam. Secara harfiah, Bryce akhirnya menaruh ponselnya untuk memesan makanan ringan. Jadi setelah itu dia harus membuka kunci ponselnya lagi. Phew. Akhirnya, setelah video berdurasi 1 jam, aku mendapatkan rekaman yang aku butuhkan. Oke, Detektif Maddie bersedia siap go. Aku menonton ulang video tersebut dan mulai menganalisisnya segera setelah aku tiba di rumah. Aku menatap layar dengan mata mengikuti gerakan tangan Bryce. Dia bisa saja cepat, tapi sayang, pacarmu sudah selangkah lebih maju. Tidak butuh waktu lama sampai aku menemukan angkanya. Mudah sekali. Misi 3. Aksi. Apa cara yang lebih baik selain piknik yang menyenangkan untuk menyelesaikan misiku? Dan seperti yang diharapkan, Bryce hanya duduk di sana, ponsel di tangan sepanjang waktu. Aku bahkan tidak yakin lagi bagaimana aku bisa melaksanakan tugas itu. Tapi aku berkata pada diriku sendiri, waktunya pasti akan tiba. Setelah beberapa jam, dia merasa bosan setengah mati. Dan bahkan tanpa menatapku, dia menggerutu. Sayang, ayo kita pulang. Aku langsung berteriak. Tidak sampai. Maksudku, enak sekali di sini. Aku mau bersama lebih lama lagi. Kamu tidur siang saja. Baiklah, bangunkan aku jika kamu sudah siap pulang. Aku menunggu dengan sabar hingga dia tertidur. Dia mengeluarkan suara dengkuran ringan. Lucu. Aku sangat gugup. Aku menggigit bibir bawahku sendiri saat aku dengan lembut mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Lalu aku memunggungi dia dan mengetikkan kode sandi dengan tanganku yang gemetar. Dan aku masuk. Aku sangat senang sampai aku hampir lupa dan berteriak. Aku melakukan semuanya dalam waktu singkat. Tapi dia tiba-tiba berbalik. Apa yang kamu lakukan, Maddie? Bisakah kita pulang sekarang? Dia menguap. OMG, jantungku berhenti. Beberapa menit lagi. Aku sedang mengedit foto lucu yang kita ambil. Baiklah, cepatlah. Phew, hampir saja. Aku mengambil ponselku untuk memeriksa apakah aplikasi itu berfungsi. Aku segera mengaktifkan mode senyap, tapi masih membangunkannya untuk kedua kalinya. Meski aku ingin mengintip pesan-pesannya, aku tahu pesan-pesan itu harus menunggu, jadi kami pulang. Bicara tentang pesan cewek yang berlebihan, ada lusinan. Semuanya disimpan dengan nama seperti monitor dan profesor. Dia bahkan menggunakan kalimat rayuanku pada beberapa di antaranya. Apa kamu terbuat dari tembaga dan telurium? Karena kamu cute. Ew. Lalu tiba-tiba aku melihat wajah yang kukenal. Jessie. Apa? Sahabatku diam-diam merayu pacarku. Hatiku hancur. Ini menyebalkan. Tidak masuk akal. Jika Jessie menyukai Bryce sejak awal, kenapa dia mendorongku untuk menggodanya? Astaga, aku membaca pesan mereka dari awal. Lalu aku melihat satu hal yang membuat hatiku hancur lagi. Keluarga Maddie kaya. Sayang, ayo kita berpura-pura menjadi sahabatnya. Dan dia akan membelikan apapun yang kamu mau. Hanya saja, jangan melangkah lebih jauh. Jadi itu menjelaskan rasa malunya. Kenapa dia jarang menatapku, dan kenapa setelah 2 bulan berpacaran dia belum mencoba menciumku. Kemudian pesan terbaru dari Bryce kepada Jessie menarik perhatianku. Dia sangat membosankan. Aku punya uang untuk kita berdua sekarang, jadi aku akan mencapakannya minggu depan. X. Beraninya mereka. Hanya saja, tanpa sepengetahuan Jessie, Bryce sedang menggoda lusinan cewek. Sebenarnya, dia punya janji dengan cewek bernama Tiffany di bioskop besok malam. Sudah waktunya membalas dendam. Jadi dengan berpura-pura menjadi Bryce, aku mengirim pesan ke semua cewek, termasuk Jessie, untuk datang ke bioskop pada jam 8 malam besok. Aku meminjam topi baseball ayahku, memakai kacamata hitam besar, dan tiba di sana lebih awal agar aku tidak ketinggalan pertunjukannya. Aku bahkan membeli popcorn dan cola.
karena aku mau minuman segar untuk menonton blockbuster ini. Hah! Kemudian pada jam 8 malam, Bryce berjalan mendekat dan boom! Cewek-cewek itu datang satu persatu, mencari tahu apa yang sedang terjadi dan mulai berdebat dengannya dan satu sama lain. Tiffany melemparkan popcornnya ke atas kepalanya. Lucu! Dan cewek lain memanggilnya brengsek dan memukulnya dengan tas tangannya, sementara yang lain berteriak dan menjambak rambutnya. Dan aku mengintai di latar belakang dan diam-diam merekam semuanya. Oh sayang, kamu pasti kapok. Wow, Jessie, tokoh utama kita sudah muncul. Dia melihat sekilas sirkus yang terjadi di depannya dan seketika terlihat seperti singa yang siap menerkam. Dia menyerbu ke arah Bryce, mencubit telinganya dan menyeretnya sementara dengan suara bernada tinggi dia berkata, Aduh, Jess, kamulah yang mengajariku semua ini. Aku akan menelponmu nanti sayang. Ketika keduanya hampir melewatiku, aku melepaskan topi dan kacamataku lalu melompat ke arah mereka. Voila! Bisakah seseorang datang dan membantu mengangkat rahangnya dari lantai? Hah! Tidak bisa percaya kalau Maddie menjadi dalangnya ya. Aku tidak menunggu penjelasan mereka. Malah, aku menghindar. Tapi aku mengiriminya souvenir kecil. Jessie itu sahabatku. Jadi aku harus berbagi hal menarik dengannya. Kan? Selamat malam sahabatku dan pacarku ABCDEFGH. Kamu juga. Tapi izinkan aku menambahkan IJK. I'm just kidding. Ya, bagiku, aku memutuskan untuk mengistirahatkan hatiku sejenak. Karena hal ini mengajarkanku pelajaran yang tak ternilai harganya. Jangan jatuh cinta dengan cowok tampan. Oh, dan waspadalah terhadap apa yang disebut sahabat licik. Semua ini terjadi karena adanya gelombang baru COVID-19. Pihak berwenang memberlakukan lockdown secara nasional yang diperkirakan akan berlangsung selama 2 minggu. Lockdown akan dimulai pada tengah malam. Oh tidak, aku harus kembali ke asramaku. Lagi pula kita tidak perlu membuang waktu lagi untuk membicarakan si brengsek ini. Aku buru-buru mengambil barang-barangku. Lalu tiba-tiba bel pintu berbunyi. Aku akan kembali sebentar lagi. Stephen pergi untuk membukakan pintu, sementara aku tidak punya pilihan selain menunggunya. Astaga, situasi pandemi ini sungguh mengkhawatirkan, dan aku sudah tidak berminat untuk mendengar kabar buruk lagi. Dari ruang tamu, aku bisa mendengar suara siapapun yang berdiri di luar pintu. Hei, bisakah aku menetap di sini sebentar? Tentu, tapi segera selesaikan hidupmu, ya? Gabe? Gabe menoleh ke arahku. Matanya melebar ketika dia menyadari siapa aku dan dia dengan canggung memalingkan muka dariku. Jadi kalian berdua saling kenal? Stephen memandang kami, bingung. Terjadi keheningan yang canggung di antara kami bertiga sebelum dia melanjutkan. Jadi, Janet, ini Gabe. Dia temanku dari tim hoki kampus. Gabe, ini Janet, teman baikku sewaktu SMA. Astaga, ini telah mencapai tingkat ketidaknyamanan yang baru. Gabe kemudian berdehem. Jadi, di mana aku tidur, Stevie? Lalu dia langsung menuju kamar tidur yang ditunjuk Stephen sambil menguap. Mengatakan dia mau tidur dulu. Stephen tertawa dan menoleh ke arahku sambil berkata, dia selalu seperti itu. Kami cukup dekat saat kuliah. Dia kadang-kadang datang dan menginap. Aku tergagap. Stephen, itu orang yang baru saja kuceritakan padamu. Orang yang membuatku takut. Stephen menatapku heran, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Aku sedang tidak mood untuk ini. Menurutku lebih baik aku pergi. Dan tepat ketika aku berpikir keadaan tidak akan menjadi lebih buruk, sebuah panggilan telepon datang. Saat melihatku panik, saat menerima telepon, Stephen pasti merasakan ada yang tidak beres. Dia bertanya padaku begitu aku menutup telepon. Apa semuanya baik-baik saja? Itu teman sekamarku. Dia baru saja memberitahuku bahwa ada kasus positif di asrama kami. Aku tidak bisa kembali sampai karantina selesai. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Semua barang-barangku ada di kamar asramaku, dan aku tidak bisa berkendara pulang ke kampung halamanku. Rasanya seperti 1 abad. Aku tidak akan bisa pergi kemanapun sebelum lockdown selesai. Dan menginap di beberapa hotel selama 2 minggu tentunya bukanlah pilihan yang cerdas. Janet,
Kamu bisa tinggal di sini. Stephen dengan lembut tersenyum padaku. Jangan khawatir, aku akan mengurus semuanya. Aku bisa menyiapkan sofa untukmu, jadi kamu tidak perlu tidur di kamarku. Oh, dia ingat aku punya sedikit klaustrofobia dan merasa tidak nyaman di kamar kecil. Aku hendak membalas, tapi dia menghentikanku. Lalu segera berjalan menuju sofa dan mulai menatanya kembali. Ini lucu, dan aku merasa tersentuh. Sepertinya aku tinggal di sini untuk karantina. Maksudku, ini akan baik-baik saja, tapi Gabe juga ada di sini. Dunia yang kecil, dan betapa canggungnya situasi yang aku alami. Tapi pilihan apa yang aku punya? Malam pertama, Stephen tinggal di ruang tamu bersamaku, dan kami banyak mengobrol. Apa kamu pernah berharap kita kembali ke masa SMA? Segalanya tampak lebih sederhana, ya kan? Kadang-kadang, itu membantu karena saat itu aku memiliki pacar yang paling manis. Apa kamu ingat saat kamu meminta tim pemandu sorak melakukan rutinitas khusus untuk ulang tahunku? Ini adalah hal paling lucu yang pernah dilakukan seseorang untukku. Stephen menyeringai. Baiklah, aku sudah mencobanya. Kita sangat bahagia saat itu. Lalu kuliah menghalanginya. Hei, tidak semuanya buruk. Kita masih berteman baik. Stephen balas tersenyum lembut. Benar sekali. Senang rasanya melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan bersama Steven. Dia dulunya adalah pacar yang manis dan penuh perhatian. Dan dia tetaplah cowok yang seperti itu. Apapun yang terjadi, berada di dekatnya membuatku merasa aman. Kami terus ngobrol sampai subuh. Lalu tertidur. Beberapa saat kemudian di pagi hari, aku terbangun karena suara pintu lemari es dibanting. Melalui mata kabur, aku mengetahui bahwa itu adalah Gabe. Dia memelototiku sebelum dia bergegas kembali ke kamarnya. Kenapa dia begitu membenciku? Lalu aku melihat dia meninggalkan pancake di atas meja. Oh, ini pasti untuk Steven. Jadi aku membawanya ke dia. Dia sedang memakannya saat Gabe muncul kembali. Hei Gabe, terima kasih untuk pancake-nya. Gabe mendengus. Ya. Lalu menatapku dengan pandangan kotor sebelum dia pergi lagi. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menghindari Gabe, tapi ini tidak mudah ketika aku terjebak di apartemen kecil bersamanya. Aku menghabiskan sebagian besar waktuku membaca buku atau mendengarkan musik. Ya, kami punya sejarah yang baru saja kuceritakan pada Stephen sesaat sebelum Gabe membunyikan bel pintu. Kami berkencan selama sebulan. Semuanya baik-baik saja dan aku mulai sangat menyukainya. Dan wah, dia menghilang. Janet ghosting. Aku masih merasa sedih dan belum mau menghadapi semua ini. Apa alam semesta mengatur situasi karantina yang tidak nyata ini sehingga aku bisa mengatasi makhluk hantu ini? Lalu setelah itu, saat Steven sedang mandi, Gabe berjalan ke arahku dan memberikanku sebatang permen. Aku meletakkan bukuku dan mengambilnya darinya. Tapi hanya karena aku tidak ingin bersikap kasar, lalu dia dengan canggung bertengger di tepi sofa dan berkata, ada apa denganmu dan Steven? Hal ini membuatku jengkel, jadi aku berkata, itu bukan urusanmu. Mungkin saja, aku sudah tahu ada sesuatu yang terjadi saat aku masuk. Lalu sebelum aku bisa menjawab, dia melanjutkan. Baik, masuk akal kalau gadis sepertimu akan jatuh cinta pada playboy. Steven adalah cowok yang baik. Dia membiarkanmu tinggal di sini, ya kan? Jadi mungkin kamu harus berpikir 2 kali sebelum menjelek-jelekannya di masa depan. Gabe mengambil permen itu dariku, lalu berdiri. Pipinya menggembung karena marah, dan dia tampak seperti akan meledak. Saat itulah Steven muncul dan mencoba meredakan situasi. Dia mengajak Gabe keluar ruangan, tapi setelah itu, aku terlalu marah untuk membaca. Jadi aku duduk di sana sambil memikirkan banyak hal, dan merasa lebih jengkel dari sebelumnya. Makan malam itu sangat canggung. Kami semua duduk mengelilingi meja dalam keheningan yang mematikan, dan Gabe serta aku menghindari kontak mata. Aku merasa tidak enak karena Stephen terjebak di tengah situasi ini. Dia tidak pantas menerima ini. Saat aku sedang cuci piring, Gabe berkata kepada Stephen, "Bisakah kamu memberi kami ruang? Aku perlu berbicara dengan Janet secara pribadi." Stephen pergi ke kamar tidurnya, lalu Gabe menunggu sampai aku selesai, lalu mengajakku pergi ke balkon bersamanya. "Lihat Janet, kamu cerdas, cantik, dan sangat mandiri. Aku jatuh cinta padamu tepat pada kencan pertama." Iya, semoga berhasil membodohiku sekali lagi. Aku sudah melupakannya. Melihat aku tidak menganggapnya serius, Gabe melanjutkan. "Aku benar-benar serius. Itu sebabnya kamu benar-benar di luar jangkauanku. Aku terlalu pengecut untuk memberitahumu hal ini. Jadi aku memutuskan lebih baik menghilang saja dan membiarkanmu melupakanku." Apa? Apa dia serius? Aku tidak menyangka dia berpikiran seperti itu.
Dia meminta maaf atas perbuatannya dan aku mengatakan kepadanya bahwa aku memaafkannya. Oke, jadi mungkin Gap tidak seburuk itu. Dia hanya merasa tidak aman. Ini menyebalkan karena kami melakukannya dengan sangat baik. Setelah percakapan kami, rasa canggungku berkurang saat berada di dekat Gap. Dia mulai melakukan hal-hal lucu untukku, seperti meninggalkan makanan ringan dengan catatan kecil yang berisi coretan-coretan lucu di bantalku, membawakanku jus, dan menunjukkan meme-meme lucu di ponselnya. Maksudku, ini tidak menggantikan apa yang dia lakukan. Tapi, kami dikurung di ruang kecil bersama-sama, jadi kesopanan tidak ada salahnya, bukan? Tapi kemudian Stephen mulai bersikap aneh. Setiap kali Gap melakukan sesuatu yang baik, Steve akan mengomel, mendengus, dan pada beberapa kesempatan menggumamkan komentar kasar seperti, "Dari hantu menjadi penguntit. Bagus." Kenapa dia menjadi seperti ini? Hei, jangan bilang kalau dia cemburu pada Gap. Hebat, melempar minyak ke api. Lalu pada suatu makan siang, Gap membuatkan kami sup bawang Prancis. Saat dia memberikannya kepadaku, Stephen menggelengkan kepalanya dan tertawa berkata, "Itu bau. Ini adalah upaya yang buruk untuk membuat Janet terkesan. FYI, dia benci bawang." "Apa maksudmu? Aku tidak mencoba membuat siapapun terkesan." "Ayolah, aku tahu kamu masih memiliki perasaan terhadap Janet, tapi kamu bukan tandingannya." Aku memperhatikan mereka dengan wajah datar, karena aku tidak dapat memproses apa yang sedang terjadi. Lalu Stephen menoleh padaku, dengan berani berkata, "Janet, banyak hal telah terjadi dan berubah, tapi ada satu hal yang masih kokoh. Itulah perasaanku padamu. Jangan buang waktumu dengan anak ini." Wow, aku duduk di sana dengan bingung. Apa itu? Dan bukankah Stephen terlalu jahat? Ini adalah sisi dirinya yang belum pernah kulihat sebelumnya dan aku tidak menyukainya. "Stevie, apa ini? Kukira kita sahabat." "Ya, santai saja. Dengar, kita berdua menyukai Janet, jadi dia hanya perlu memutuskan siapa yang dia inginkan. Jadi, siapa pemenangnya?" OMG, ini persis seperti situasi Twilight Saga. Aku harus memilih antara dua pria yang sangat berbeda. Aku membencinya, baik situasi ini maupun seri itu. Dan sejujurnya, aku tidak menyukai sikap mereka yang tidak dewasa sekarang. Beraninya kalian berdua menciptakan seluruh dilema ini sendirian dan menempatkan aku di tengah-tengahnya. Aku tidak memilih kalian berdua, oke? Kalian berdua punya kesempatan bersamaku dan kalian berdua meninggalkanku. Aku ingin tetap berteman, tapi cuma itu saja. Aku bergegas pergi, berpikir ini akan menjadi akhir dari segalanya. Oh, betapa salahnya aku. Suatu kali aku sedang menonton film sendirian dan bangun untuk pergi ke kamar mandi. Ketika aku kembali, mereka berdua sedang duduk di sofa, saling berdebat tentang siapa yang harus tinggal dan duduk bersamaku. Karena muak aku berteriak, "Maukah kalian berdua berhenti? Kamu meninggalkanku untuk kuliah, dan kamu atas rasa tidak amanmu sendiri. Dan salah satu dari kalian bertingkah seperti pria dewasa. Aku ingin pacar yang bisa kuandalkan, dan yang pasti tidak ada di antara kalian." Sejauh yang aku ketahui, perasaan romantis apapun yang aku miliki terhadap kalian berdua sudah berlalu dengan baik dan benar. Mereka berdua menatapku kaget dan keheningan yang canggung pun terjadi. Apakah itu agak kasar pada mereka? Meskipun begitu, mereka tetap perlu mengetahui perasaanku agar mereka menghentikan ilusi mereka sendiri dan berhenti bertengkar dengan sia-sia. Untungnya, karantina sudah hampir selesai, jadi setidaknya aku akan keluar dari apartemen yang menyesakan ini dalam 2 hari. Ya ampun. Itu adalah 2 hari terpanjang yang pernah ada. Tidak ada yang berbicara satu sama lain dan suasananya sangat buruk. Ketika akhirnya berakhir, aku mengucapkan terima kasih dengan cepat dan bergegas menuju pintu. "Janet, kita masih berteman kan?" "Ya, kamu juga masih temanku ya?" Steven dan Gap dengan tidak sabar menantikan jawabanku. Tapi aku hanya tersenyum pada mereka berdua lalu pergi. Sebenarnya, aku tidak yakin ingin berteman dengan salah satu dari mereka lagi. 2 minggu terakhir ini sangat aneh dan kacau, sehingga aku tidak bisa memikirkan apapun lebih jauh. Jadi, untuk saat ini, aku hanya akan menikmati kelegaan karena bisa keluar dari skenario aneh terjebak dengan 2 mantan itu dulu, bukan? Ini perlu dicuci dengan tangan. Kelly melempar setumpuk baju kotor ke lantai. "Dan cepatlah." "Hei, aku Maya, dan cewek bosi itu namanya Kelly. Meski tinggal di rumah yang sama, kami bukan saudara kandung."
Kalian tahu, saat aku masih bayi, aku diadopsi oleh pasangan tua yang baik hati. Mereka tinggal di peternakan di pedesaan. Anak-anak mereka sudah dewasa dan meninggalkan rumah. Dan mereka rindu energi penuh keceriaan yang hanya bisa dihadirkan oleh anak kecil. Di satu hari Minggu di gereja, mereka melihat pendeta membesarkan bayi perempuan dan menawarkan bantuan. Jadi, begitulah mereka akhirnya membawaku pulang dan membesarkanku seperti cucu mereka. Mereka orang yang paling baik dan mereka melimpahiku dengan cinta dan kasih sayang. Aku selalu berterima kasih pada mereka. Kami tinggal bersama dengan bahagia, sampai suatu hari, saat kakek berada di kebun anggrek, ia terjatuh. Sayangnya, kakek meninggal. Nenek tak lagi sama setelahnya. Ia telah kehilangan belahan jiwanya. Kesehatannya menurun, lalu kemudian suatu malam ia memanggilku ke kamarnya. Lalu dengan menggenggam tanganku, ia berkata, "Sayang, kau hadirkan begitu banyak sukacita dalam kehidupan kami. Tanpa kami, hidup bisa terasa berat. Tapi jangan khawatir, kami selalu bersamamu. Saat aku sudah tak ada, pergi temukan dompet tua yang tersembunyi di balik traktor rusak di lumbung belakang. Kami sudah menabung sedikit untukmu. Maya kecil kami harus bisa jalani hidup sebaik mungkin. Ya." Kemudian sebelum aku bisa bertanya padanya lagi tentang ini, nenek menutup mata. Dan begitu saja. Ia meninggalkanku selamanya. Aku tinggal bersamanya berjam-jam, menangis sejadi-jadinya. Setelahnya, mengikuti kata-kata nenek, aku masuk mencari uang itu. Ya Tuhan, aku terhenyak kaget saat kubuka dompet itu. Paling tidak ada $20.000 di sini. Bagaimana kakek nenekku bisa menabung uang sebanyak itu? Aku tahu mereka hemat, tapi ini terlalu banyak. Setelahnya, aku pindah ke Columbus untuk tinggal dengan anak perempuan kakekku, Bu Madison, dan putrinya Kelly. Jadi kalian bertanya-tanya apa yang kulakukan dengan uang itu ya kan? Nah, aku menyembunyikannya di sini, dalam celah yang ada di atap ini. Oh, ada yang datang. Kamarmu menjijikkan. Oh ya, Kelly dan aku akan keluar, jadi pastikan kau bersihkan semuanya sebelum kami kembali. Aku harap semuanya tanpa noda. Aku mengangguk lemah dan menyaksikannya terhuyung pergi. Ini bukan kejadian baru. Setiap hari mereka membuat rumah berantakan lalu memaksaku membersihkannya. Aku tahu, pada dasarnya aku seperti Cinderella di dunia nyata. Tapi, tak masalah. Segera saat aku 18 tahun, toh aku akan tinggalkan tempat ini. Dan memulai kehidupanku dengan uangku sendiri. Esok paginya, cuaca hujan. Jadi aku berusaha jalan ke sekolah secepat mungkin. Saat tiba-tiba, Kelly berkendara melewatiku. Dan dengan sengaja ngebut lewat di kubangan besar ini. Lumpur terciprat ke seluruh tubuhku. Ya ampun, kenapa menyiksaku jadi hobi favoritnya? Kemejaku kotor, dan saat aku jalan menuju lokerku, beberapa cewek menertawaiku. Salah satunya bahkan mencibir. Tampang kotor mungkin ngetren di desa, tapi di sini itu kelihatan tragis. Ya, aku di kota sudah selama hampir setahun, tapi tetap saja aku tak bisa berbaur. Mungkin itu karena aku selalu pakai pakaian bekas yang sama dan pinjam semua buku-bukuku dari perpustakaan. Bu Madison menolak membelikanku apapun yang baru, dan aku tak bisa gunakan uangku karena itu akan mencurigakan. Aku bahkan tak mampu untuk pergi piknik sekolah. Aku tak pernah sekalipun ikut. Kemudian selama istirahat, pengawas kelas, si Josie, mengumumkan ke semua orang kalau prom akan diadakan sebentar lagi, dan dress code-nya formal. Sementara semua orang memekik dan bertepuk tangan kegirangan, kutundukkan kepalaku dan menghela napas. Aku tak punya apapun untuk dipakai ke pesta prom. Maya? Mendengar namaku membuyarkanku dari lamunan dan menyadari itu Josie. Dan berdiri di dekatnya adalah beberapa cewek ramah di kelas. Kau harus datang ke prom kali ini. Kumohon. Kau tak pernah ikut kami di acara lain sebelumnya. Jangan khawatir, kami akan membantumu tampil spektakuler. Aku tersenyum canggung dan menjawab, terima kasih teman-teman, aku tak bisa mengharapkan kalian melakukannya. Mereka semua bersikeras kalau aku sebaiknya pergi. Tapi aku bersikukuh kalau itu bukan minatku. Lalu datanglah Kelly yang jahat. Maya itu tak pantas untuk acara seperti ini. Beraninya dia mengatakan itu. Maksudku, hanya karena aku bukan putri manja bukan berarti aku tak pantas untuk datang. Jadi, aku menoleh ke Josie dan tersenyum. Sebenarnya, itu kedengaran menyenangkan, aku akan pergi ke pesta prom itu. Malam itu, saat makan malam, aku membahas pesta prom itu ke Bu Madison dan mengusulkan kalau itu bisa jadi hadiah sebagai imbalan telah melakukan semua pekerjaan rumah. Dengan dingin ia berkata, kau tinggal di bawah atap rumahku gratis.
Dan sekarang kau berharap kulakukan pekerjaan rumah untukmu juga? Atau apa? Yang mulia? Kemudian dia menoleh ke Kelly, tersenyum dan berkata, "Sayang, sudahkah kau memutuskan gaun pesta prommu?" Kemudian Kelly menunjukkan pada ibunya gaun-gaun cantik di ponselnya, sementara melempar senyum jahat padaku. Aku tak bisa duduk-duduk saja melihat wajah sok Kelly lebih lama lagi. Kali ini aku pastinya harus datang ke prom dan tampil lebih cantik darinya. Jadi, akhir pekan itu aku belanja ke toko loak dengan Josie. Dan setelah mencari-cari di puluhan toko, Josie mengangkat gaun biru yang sangat cantik ini. Terdapat robekan di sisi bawahnya, tetapi aku tahu aku bisa dengan mudah menjahitnya dan menjual lagi nantinya. Aku sudah lihat orang-orang melakukannya di YouTube. Malam sebelum pesta prom, Josie menata rambut dan make upku, lalu aku tampil dengan gaun itu. Aku merasa sebagai putri di dunia nyata, dan semua orang memandangiku dan memberiku pujian. Sementara Kelly berdiri di sana dengan tangannya yang terlipat dan tampang cemberut di wajahnya. Kemudian cowok yang bernama David ini jalan mendekatiku dan mulai bicara. Ternyata dia senior baru di sini. Semua cewek memperhatikannya, termasuk Kelly, yang jalan mendekat dan mencoba menawarinya minuman. Tapi dia mendiamkannya dan lanjut ngobrol denganku. Meninggalkannya berdiri di sana memendam amarah sebelum akhirnya bergegas keluar dari pesta prom itu. Kuhabiskan malam yang luar biasa dengan teman-teman baruku. Aku sampai di rumah dengan suasana hati yang baik dan dengan senang berdendang sendiri. Tapi ini langsung berubah saat kulihat Kelly duduk di sana menungguku. Dasar pencuri. Sekarang jangan bilang padaku baju mewah ini jatuh untukmu dari langit. Kelly membentakku. Aku bersikeras kalau aku tak mencuri apapun. Jadi dia menyeret Bu Madison ke ruang keluarga dan memintanya memeriksa apa ia kehilangan uang baru-baru ini. Awalnya Bu Madison berkata tidak tanpa pikir panjang, tapi saat dia membaca raut muka Kelly, dia mulai pura-pura komplain tentang beberapa ratus dolar yang hilang dari dompetnya. Dan dua orang itu mulai menerjangku. Sulit dipercaya. Aku lari ke kamarku dan berusaha hilangkan pikiran negatif itu dan mengingat lagi betapa senangnya aku berada di pesta prom tadi. Kemudian, seperti biasanya, kuperiksa tempat persembunyianku. Hah? Suara gaduh apa itu? Ku tengok ke depan tangga, tapi tak ada seorang pun di sana. Mungkin hanya rumah yang berderit atau apa. Hari berikutnya di sekolah sungguh luar biasa, karena banyak anak datang dan bicara denganku. Kemudian saat aku pulang, aku ke atas ke kamarku dan memeriksa uang tempat persembunyianku. Jantungku rasanya mau copot. Dompetnya sudah tak ada. Dengan panik aku mencarinya. Lalu aku ingat mendengar sesuatu kemarin malam, dan hanya ada 3 orang dari kami di rumah ini. Apa mungkin... Geram, aku lari ke ruang keluarga di mana Bu Madison dan Kelly sedang nonton TV. Aku berteriak ke mereka. Uangku, aku menginginkannya kembali sekarang juga. Dengan nada tak khawatir, Bu Madison menjawab. Uang apa? Kau ini ngomong apa? Oh, aku paham. Jadi selama ini kau punya uang sendiri dan berusaha menyimpannya untuk dirimu sendiri? Dasar tak terima kasih. Ibu membiarkanmu tinggal di sini meski kau sebenarnya bukan keluarga. Dan sekarang kau menuduh kami mencuri. Aku tahu mereka sudah mengambil uangku, tapi aku bisa apa soal itu? Aku tak punya pilihan lain kecuali kembali ke kamarku dan menangis sambil memandangi foto-fotoku dengan kakek nenekku. Hari berikutnya di sekolah, aku sedang tidak mood untuk belajar. Selama istirahat, aku hanya memandang keluar jendela dengan putus asa saat ku dengar suara orang batuk. Jadi aku mencari tahu dan melihat David di sana. Hei Maya, dia tersenyum padaku. Apa kau baik? Kau sepertinya sedang tak bersemangat. Aku baik-baik saja. Kukumpulkan barangku lalu pergi. Aku tahu dia hanya ingin bersikap baik, tapi aku sedang tidak ingin ngobrol ringan saat ini. Kemudian sepulang sekolah, Kelly menyuruhku membawa pulang ranselnya yang berat. Aku tak punya sisa tenaga untuk berdebat, jadi dengan enggan kulakukan pintanya. Itulah saat David mengendarai mobilnya di sampingku dan bertanya, Hei, itu kelihatannya berat. Apa kau perlu tumpangan? Aku mengangguk dan masuk ke mobilnya sambil memaksakan senyuman untuk berterima kasih padanya. Dia bertanya, Maya, ada apa? Kau bisa bicara padaku. Aku ini pendengar yang baik, janji. Dia sangat baik dan aku langsung merasa aman berada di dekatnya. Kami ngobrol banyak dan mulai sering nongkrong bareng setelah itu. Kami jalan-jalan di taman dan makan siang bersama. Kudapati diriku makin dekat dengannya, tapi bukan seperti yang kalian pikir. Tidak,
lebih seperti seorang kakak. Kemudian, beberapa minggu kemudian, saat Bu Madison menyuruhku membersihkan kekacauan di rumah akibat ulahnya lagi, kutemukan sesuatu di bawah tempat tidurnya. Dompet tua yang ditinggalkan nenek untukku. Dan semua uangnya sudah tak ada. Aku bergegas turun ke bawah dan membanting dompet itu ke meja dapur. Tapi Bu Madison mengangkat bahu. Itu kan dompet ibuku. Jadi, uang itu milikku. Kau jelas mencurinya dari orang tuaku yang tua dan malang. Kelly mendukung ibunya dengan nada suaranya yang menyebalkan. Wah, betapa rendahnya dirimu harus menipu wanita tua yang sakit untuk memberikan tabungan hidupnya padamu. Nenek meninggalkannya untukku, bukan kalian. Kalian berdua monster. Aku berteriak ke mereka, mengambil dompet itu dan pergi ke atas ke kamarku. Aku mulai berkemas dan akan meninggalkan tempat ini sekali dan selamanya. Hanya saja, saat ku coba membuka pintu, aku tak bisa membukanya. Ya Tuhan, mereka mengurungku. Parahnya, selama drama itu aku meninggalkan ponselku di bawah, jadi aku bahkan tak bisa menelpon David untuk meminta bantuan. Hari berikutnya, Bu Madison membiarkanku keluar. Tapi dengan syarat kulakukan semua pekerjaan rumah. Dan mulai saat ini, aku tak diizinkan pergi sekolah atau semacamnya. Dan jika aku melanggar peraturan ini, dia memastikan aku akan mendapat masalah karena mencuri uang. Jadi, itulah yang terjadi. Aku tak punya pilihan. Mereka mengikatku. Suatu siang, aku sedang di luar menyirami tanaman. Saat Bu Madison berteriak dari ruang keluarga. Tidak, bukan yang mawar. Sirami yang ada di sana. Dasar anak tak berguna. Kemudian tiba-tiba kurasakan seseorang menarik lenganku. Itu David. Dia cemas karena aku absen jadi dia datang memeriksaku. Maya, ada seseorang yang aku ingin kau menemuinya. Kemudian dia memberi tanda padaku untuk mengikutinya. Aku tak tahu kemana David membawaku. Tapi apapun akan jadi opsi yang lebih baik daripada mendengar lebih lama ocehan Bu Madison. Jadi aku masuk ke mobilnya. Dia membawaku ke rumahnya. Dan ada pria ini di rumah itu. Kurasa itu ayah David. Tapi kemudian dengan mata berkaca-kaca, pria itu berseru. Maya, ini kau, putriku. Kau akhirnya pulang. Hah? Apa? Jadi, setelah aku duduk dan meneguk air untuk menyiapkan diri atas apapun yang akan terjadi, mereka berdua memberitahuku bagaimana di saat aku bayi, ibuku sakit lalu meninggal. Ayahku susah payah merawatku dan kakakku, jadi ia memberikanku kepada seorang pendeta. Akhirnya, ayah berhasil membalikkan nasibnya dan mengetahui aku sudah diadopsi oleh pasangan lansia. Ia mulai mengirim uang pada mereka untuk membantu mereka membesarkanku. Kemudian, saat ia datang untuk mencariku, aku sudah tak ada di sana. Ia akhirnya tahu aku tinggal dengan anak perempuan dari pasangan lansia di Columbus. Jadi, ia pindah ke kota ini dengan harapan menemukanku. Sebuah kebetulan, akhirnya David masuk ke sekolah yang sama denganku. David mengatakan kalau pertama kalinya dia melihatku, dia langsung merasakan ikatan yang aneh. Dan betapa luar biasa, firasatnya ternyata benar. Karena segera semua jadi jelas kalau aku ini saudara perempuannya yang hilang. Wah, ini begitu sulit untuk dipahami. Tapi ini merupakan berita yang sangat luar biasa. Aku meninggalkan rumah Bu Madison setelah itu. Tentu saja, lalu pindah dengan ayah dan kakakku. Dan untuk pertama kalinya, sejak aku kehilangan kakek nenekku, diriku merasa benar-benar bahagia lagi. Sekarang, kalian mungkin bertanya-tanya, apa kabarnya Bu Madison dan Kelly? Nah, aku jalan lewat rumah mereka beberapa hari lalu dan melihat tanda dijual di halamannya. Ternyata, Bu Madison suka menghambur-hamburkan uangnya. Dan sekarang terbelit hutang, jadi ia terpaksa menjual rumah itu. Aku tak mau menertawai itu atau apa, tapi kurasa itu karma untuk mereka.